Ulang ya. Saya ulang lagi ya, karena tadi lupa belum di-record. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Hari ini kita mulai mempelajari pendidikan lingkungan hidup yang ada di bawah mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita adalah supaya kamu bisa menjelaskan apa itu PKWU, apa itu PLH. Jadi PKWU-nya ini adalah PKWU yang bernuansa lingkungan hidup. Jadi kalau mau diminta contoh-contoh wirausaha yang ramah lingkungan, gitu ya. Nah, kemudian kamu juga harus bisa menjelaskan apa itu lingkungan, karena lingkungan ada 3 macam, ada lingkungan alami, ada lingkungan buatan, ada lingkungan sosial budaya, gitu ya. Kemudian kamu bisa memberikan contoh-contoh gimana cara melestarikan lingkungan hidup yang dimulai dari rumah sendiri, kemudian kamu bisa mempraktekkan budaya baik yang sederhana di rumah yang berhubungan dengan ramah lingkungan dari hal-hal yang kecil aja gitu ya. Nah, jadi kalau yang disebut dengan wirausaha, wirausaha itu adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, membawa visi ke dalam kehidupan. Visinya bisa berupa ide inovatif, kemudian peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jadi ini ada inovasinya gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah menciptakan usaha baru. Nah, bisa dibentuk dalam kondisi dan risiko yang ketidakpastian, apalagi yang di masa-masa seperti ini ya. Banyak orang yang kena PHK, kemudian dia harus banting setir bagaimana dia tetap harus survive di lingkungan seperti ini, maka banyaklah kemudian bermunculan ya usaha-usaha yang benar-benar bisa menghidupi juga keluarganya dan dia sendiri di saat situasi seperti ini ya. Nah, jadi siapa itu wirausahawan? Nah, orang yang cermat, tekun, selalu belajar mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, kemudian mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Jadi namanya juga wirausaha. Jadi ada sesuatu produk yang kemudian dia bisa jual, kemudian dia bisa mendapatkan sesuatu. Jadi dia harus bernilai ekonomi gitu ya. Nah, karena tadi hubungannya sama LH, maka kegiatan wirausahanya kita arahkan ke yang ramah lingkungan. Apa aja sih yang biasa orang sudah lakukan? Nah, nih ada ibu-ibu PKK nih di suatu wilayah pemukiman biasanya. Kemudian ada banyak ibu-ibu yang kemudian punya inovasi ya, punya pemikiran solutif. Nah, itu pemikiran solutif. Gimana caranya sampah-sampah ini masih bisa termanfaatkan sehingga yang benar-benar dibuang itu jumlahnya tidak sedemikian banyak gitu ya. Maka mereka bikin yang namanya bank sampah. Maka setiap rumah tangga sudah diajari untuk memilah-milah sampah, kemudian menyetorkannya kepada bank. Itu bisa bernilai ekonomi ya, setiap yang dibuang itu ditimbang, kemudian ada harganya. Nih kalau sekian kilogram harganya sekian. Bahkan kemudian namanya juga bank ya. Nah, bahkan kemudian setiap rumah tangga itu punya akun rekening ya, tabungan dari hasil pembuangan sampahnya gitu. Ada lagi misalnya yang ramah lingkungan juga nih, penyewaan sepeda di kampus, misalnya dikelola oleh Senat, misalnya begitu ya. Nah, di kampus ada aturan tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor di area kampus. Area kampus kan luas ya, berhektar-hektar gitu ya. Kadang kan capek dari satu gedung ke gedung yang lain gitu. Maka kemudian orang ambil gampangnya aja, naik motor ke sana kemari atau naik kendaraan ke sana kemari. Nah, ini gimana caranya menghemat energi, menghilangkan emisi gas gitu ya. Maka diadakanlah penyewaan sepeda. Jadi kalau di dalam area kampus nggak boleh pakai motor, nggak boleh pakai mobil, tapi pakai sepeda. Ini ada usaha juga nih ya gitu ya. Kemudian yang sekarang kan yang berkembang pesat kan IT gitu ya. Nah, mengembangkan aplikasi gitu contohnya.
Kemudian ada lagi yang lain, iya di rumah nih bisa dikerjain ya. Bikin kompos dari sampah, kemudian bikin kosmetik organik ya. Biasanya kan kalau kosmetik itu banyak dibuat dari bahan-bahan kimia. Nah, gimana caranya supaya lebih ramah lingkungan pakai bahan-bahan alami. Indonesia kan kaya banget ya sumber sumber keanekaragaman hayatinya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, ini adalah memanfaatkan bahan-bahan yang biasanya dibuang langsung, kemudian dimanfaatkan kembali menjadi barang yang kemudian masih bisa digunakan juga, reuse ya. Kemudian ini apa nih? Oh, bikin makanan organik. Nah, berarti kalau makanan organik diawali dari menanam tanaman organik. Nah, tanaman organik itu tanaman yang ditanam menggunakan pupuk organik, berarti bukan pakai pupuk kimia. Pupuk organik itu kayak kompos, kemudian pupuk kandang, kayak gitu ya. Nah, sehingga tanamannya tumbuh dan kandungan yang di dalam tanaman itu lebih baik katanya begitu ya kalau makanan organik. Kalau kita pergi ke pasar atau ke supermarket yang namanya sayuran organik itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan sayuran yang nggak ada labelnya organik karena kemudian dibilang orang lebih sehat gitu ya. Nah, bisa juga begitu. Nah, jadi sekarang kalau kita belajar PLH itu asalnya dari kita merasakan sesuatu yang salah dalam lingkungan kita. Kemudian kita mencari solusinya seperti apa gitu ya. Solusinya ujung-ujungnya kita bisa melestarikan lingkungan kalau kita mengerjakannya bersama-sama atau kemudian kita bisa menghasilkan produk barang. Nah, produk jasa ya sehingga bernilai ekonomi. Itu sebenarnya yang kita akan pelajari di sini. Nah, karena tadi hubungannya sama lingkungan, apa itu lingkungan? Biologi pasti nanti akan belajar ya. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Jadi ini ada lingkungan abiotiknya, nah ada lingkungan biotiknya, nah dalam lingkungan biotiknya ada manusia, nah ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, nah manusia itu makhluk sosial ya, ada perilakunya. Nah ini yang banyak banget membuat lingkungan hidup tuh menjadi berubah tuh ini perilaku manusia. Nah, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Biasanya manusia itu merubah lingkungan untuk kesejahteraannya, tapi kadang tidak melihat dampaknya gitu ya. Dampak lingkungannya menjadi yang buruk itu tidak terlihat gitu. Nah, jadi tadi ada 3 macam lingkungan. Ada lingkungan alami ya, tanpa campur tangan manusia gitu ya. Nah, ada kayak hutan, sungai, laut, samudra, goa, gunung dan sebagainya ya, itu yang tidak ada campur tangan manusia. Kemudian ada yang lingkungan buatan. Nah, ketika manusia hadir, dia butuh segala macam untuk hidupnya, maka dibuatlah lingkungan yang alami tadi menjadi sesuai kebutuhan manusia. Jadilah desa, jadilah kota, pabrik, waduk, tambak, lahan pertanian gitu ya, yang tadinya tidak ada seperti itu gitu ya. Nah, manusia juga punya lingkungan sosial, budaya gitu ya. Sehingga kemudian ada hubungan antar manusia, pola-pola hubungan sosial, tingkat-tingkat ras misalnya begitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi lingkungan hidup secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi yang paling banyak mempengaruhi lingkungan adalah manusia. Nah, sehingga kemudian harus ada perencanaan. Kalau kemudian manusia mengubah lingkungan, harus ada proses perencanaan. Sehingga kemudian tetap terjadi keseimbangan ekosistem tanpa melebihi daya dukung lingkungan. Apa itu daya dukung lingkungan? Misalnya ya, kalau tinggal di Jakarta, di kampung-kampung di Jakarta, pemukiman padat Jakarta, itu seluas 1 kilometer persegi penduduknya banyak banget. Rumahnya kecil tapi dalamnya isinya orangnya banyak banget, anggota keluarganya banyak, sehingga rumah kecil itu ditingkat gitu ya, kemudian sering banjir pula gitu kan ya. Nah, jadi itu melebihi daya dukung lingkungan, udah nggak sehat lingkungan kayak begitu gitu ya. Nah, kemudian muncul pemukiman baru nih kayak di Serpong gini ya, banyak pemukiman baru, dia lebih tertata gitu ya. Nah, rumahnya ukurannya tertentu gitu ya. Tapi itu tadinya lahan apa?
kebun karet kalau di Serpong gitu ya. Kebun karet udah berubah gitu ya. Waktu saya SD ini semua kebun karet, bahkan tempat saya camping pramuka itu di sini di Serpong karena saya tinggal di Jakarta ya. Jadi kalau camping tuh ke area sini gitu ya. Nah, kemudian sekian tahun kemudian, 40 tahun kemudian gitu ya, sudah berubah jadi kota gitu ya, udah jadi kota. Nah, jadi ada perubahan peruntukan yang tadinya perkebunan jadi pemukiman. Itu ya. Nah, itu juga harus penuh perencanaan, penuh strategi. Nah, perencanaan dan strateginya berkelanjutan. Jadi ada pola-pola apa namanya perencanaan jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Tapi semuanya harus sesuai dengan pendekatan ekologi, harus ramah lingkungan. Nah, sehingga kemudian apa aja nih ya yang harus kita renungkan, yang harus kita kaji di lingkungan sekitar kita. Gimana caranya air bersih tetap tersedia. Air bersih loh, kalau sekedar air mah gampang ya. Tapi air yang bersih itu kadang sudah sulit dicari. Coba perhatikan di rumah kamu itu airnya keluar dari keran itu bersih apa sudah apa namanya agak keruh atau kemudian ada nuansa bau-bau apa gitu ya. Nah, penyediaan air bersih itu penting gitu ya. Kemudian bagaimana pembuangan limbah dari rumah aja, sampah kamu itu dibuang di mana gitu ya. Nah, kemudian tadi ada pengubahan apa namanya fungsi lahan gitu ya, dari lahan yang tadinya alami berubah jadi pertanian, berubah jadi pemukiman, bahkan kemudian bisa berubah jadi area industri gitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana orang mengembangkan pola-pola penghematan energi gitu ya, atau penghematan energi untuk keperluan hidup dan untuk industri gitu ya. Nah, kemudian bagaimana orang dengan bijaksana memanfaatkan sumber daya yang tersedia gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan pemeliharaan, pelayanan, pemukiman dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan masyarakat dan penduduknya gitu ya. Nah, kita nggak akan bisa memecahkan semuanya, sehingga kemudian kita ambil aja yang gampang-gampang dulu, gitu ya. Yang pertama, ya limbah. Limbahnya apa ya? Limbah rumah tangga aja yang kita perhatiin gitu ya. Kemudian apalagi? Oh, hemat energi, bikin sesuatu dari barang-barang yang udah nggak kepake gitu ya. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia di mana? Di rumah aja, karena kita lagi nggak boleh kemana-mana. Gitu aja. Jadi konsentrasi kegiatan kita di tiga itu. Mudah-mudahan dari yang tiga itu bisa menyumbang karena kita bekerja bareng-bareng gitu ya, menyumbang untuk perbaikan lingkungan secara lebih besar lagi gitu ya. Nah, jadi kita akan mulai dari lingkungan kita yang kecil ini, kita dan sekitarnya. Berarti kita lagi di rumah kan ya? Berarti sekitar kita sekitar rumah, gitu ya. Ada apa aja di rumah, gitu ya. Nah, kalau di rumah itu ya jangan diem aja di kamar, kita kan juga harus sosialisasi dengan anggota keluarga yang lain ya. Ada anggota keluarga yang lain, bahkan mungkin ada adik, ada kakak, ayah, ibu, mungkin ada nenek, mungkin ada kakek, atau mungkin ada sepupu, ada yang lain gitu ya. Nah, itu anggota keluarga. Oke. Nah, jadi atau mungkin kamu anak tunggal, kamu sendiri, ada ayah, ada ibu doang, bertiga doang gitu kan ya. Bisa juga seperti itu. Tapi ada juga yang keluarga besar ya, bersaudara lebih dari 5 misalnya gitu ya, rame di rumah. Nah, kemudian selain anggota keluarga ada apa aja? Nah, mungkin ada hewan peliharaan ya, punya kucing, kalau saya punya kura-kura, punya burung gitu ya. Ada ikan cupang. Kemudian ada kalau misalnya kecoa, berbagai macam ukuran semut itu juga ada di rumah gitu ya. Kemudian ada nyamuk mungkin itu kan bukan peliharaan ya, dia datang dengan sendirinya gitu ya. Nah, bahkan ada yang mengganggu karena dia bawa penyakit kayak kecoa kayak gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Pekarangan rumah, mungkin ada tanamannya gitu ya. Kemudian ada selokan, sebentar. Oke. Kemudian ada jalanan,
ada kendaraan. Nah, jadi yang kita perhatikan sekeliling kita aja. Nah, gampang aja ya. Nah, ada apa lagi? Nah, ini dia sampah. Sampah. Tempat di rumah yang paling banyak produksi sampahnya adalah dapur. Nah, ya, apalagi anak perempuannya sering-seringlah ke dapur ya, bantuin ibunya ya. Nah, ada apa tuh sampahnya yang kita produksi di rumah? Sampah organik, sampah yang basah dari dapur beneran ya, sisa sayuran, sisa makanan gitu ya. Kemudian ada yang organik kering juga ada, kemudian ada anorganik. Nah, apakah rumah kita juga menghasilkan polutan? Iya, gitu ya. Bisa jadi kemudian tadi ada air tanahnya berbau karena misalnya septic tank-nya itu dekat dengan sumber air. Nah, itu aromanya masuk dia ke sumber air gitu ya. Kemudian kendaraan yang ada di rumah gitu ya kan semuanya WFH, semuanya sekolah dari rumah gitu ya. Kendaraannya nggak dipakai, oke, ada motor nggak dipakai, tapi sesekali dia mesti dipanasin, gitu ya, digas-gas gitu, ya, asapnya juga masuk rumah kan gitu ya. Kemudian penggunaan deterjen yang berlebihan itu bahan kimia loh, gitu ya. Tuh. Nah, kemudian ada polusi suara juga. Kalau di rumah tadi bersaudara banyak ya, kemudian masing-masing sekolah online, orang tua juga lagi kerja online gitu ya, mungkin agak senyap gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang satu setel musik nggak bisa pelan-pelan, kemudian lagi televisi nyala sepanjang hari kayak begitu ya, atau kemudian rumahnya deket pabrik kan gitu ya, itu akan menimbulkan polusi juga, polusi suara gitu ya. Jadi polusinya macam-macam ya, polusi air, polusi tanah, polusi udara gitu ya, polusi suara itu ada di sekitar kita gitu ya. Nah, marilah kita yang ada di situ belajar untuk makin peduli. Belajar untuk jadi inspirasi bagi yang lain dalam memecahkan masalah tadi. Belajar untuk memberikan solusi yang baik gitu ya untuk memecahkan masalah kita di rumah tadi. Jadi kita mau belajar lebih peduli, lebih inspiratif, lebih solutif, lebih solutif gitu ya. Nah, itu yang mau kita lakukan. Nah, ini yang ada di rumah nih kayak begini kan ya. Mungkin pernah atau sering lihat keran air di kamar mandi atau di dapur gitu ya. Tidak mati, tetap airnya ngucur walaupun baknya udah penuh. Dan kamu cuek aja gitu kan ya. Padahal itu air bersih terbuang-buang percuma gitu ya. Sumber air di dalam tanah itu makin lama makin habis. Nah, jadi coba sekarang lebih peduli lagi. Ada keran-keran dimatiin. Udah dimatiin Bu, airnya tetap ngucur gitu. Oh ya bilang sama bapak-bapak, ini kerannya rusak nih udah dol. Ganti dong gitu kan kita bisa hemat air. Nah, itu kan inspiratif, solutif, peduli ya gitu kan ya. Nih, televisi hidup sepanjang hari padahal gak ada yang nonton. Ada yang nonton tapi tidur, berarti dia ditonton TV, nah, bukan dia nonton TV gitu ya. Nah kayak gitu dimatiin pun kadang nggak tahu dia gitu ya. Tapi kadang ketika dimatiin dia bangun, kok dimatiin, ada loh yang kayak gitu ya. Nah padahal dia nggak nonton dari tadi, ya padahal dia tidur gitu. Tapi ketika suara itu hilang dia bangun gitu ya. Jadi dia tidur ditemani suara televisi. Nih kayak gini, udah siang masih juga ada lampu yang nyala. Nah, matikan gitu ya. Banyak belanja nih di masa pandemi, pasti banyak belanja, pasti pakai kantong plastik atau pesen makanan pakai styrofoam kayak gini. Nah, ini nih plastik, styrofoam susah banget hilang dari alam, susah banget dihancurkan oleh alam. Plastik itu bisa hancur di alam dalam waktu 500 tahun. 500 tahun. Bayangkan berapa jauh kamu ke dapur deh, ke tempat sampah di rumahmu.
isinya tuh plastik semua di Indonesia itu kalau bungkus sesuatu pakai plastik, semuanya pakai plastik. Tapi kalau di Jakarta enggak ya, semua apa namanya tempat belanja gitu ya, supermarket mau gede mau kecil nggak boleh pakai kantong plastik lagi gitu ya di Jakarta. Tapi jadi itu tergantung Pemdanya. Kalau dia mau bikin aturan seperti itu, kita mesti turut kan gitu ya. Nah, jadi biasakan deh kalau misal mau belanja bawalah tas. Kita kan sering dapet tas-tas kayak goodie bag kayak begini kayak gitu ya dengan tulisan macem-macem gitu ya. Itu kan bisa dilipat kecil-kecil, kita bawa, kita kantongin gitu ya. Kemudian kalau kita belanja, kita pakai kantong-kantong seperti itu aja gitu ya. Kemudian apakah di rumah sudah dilakukan pemilahan sampah? Gue nggak punya tempat sampah 3 kayak begitu. Ya nggak usah pakai tempat sampah sebagus-bagus itu ya. Nah, pakai apalah benda bekas juga bisa atau pakai kreseknya aja juga bisa ya. Tapi kita udah pilah-pilah gitu ya. Tapi kadang ya di Indonesia kita udah pilah-pilah dari rumah, tukang sampahnya mah ngambil aja dijadiin satu lagi sama dia. Gitu ya. Jadi nggak kompak lah gitu ya. Nah, tapi sudah ada banyak pemukiman yang proses pemilahan sampah ini memang sudah diajari dari setiap rumah tangga. Kan kalau di pemukiman itu kita bayar ya, kayak saya bayar iuran sampah sebulan misalnya 30.000 gitu ya. Nah, setiap 2 hari sekali mereka angkat gitu. Nah, kadang mereka setiap bulan dia udah kirimin kantong plastik. Kantong plastik yang udah ada tulisannya organik, anorganik gitu ya. Sejumlah hari dalam bulan itu, misalnya 31 kayak gitu atau 32 ada cadangannya gitu ya. Nah, maka kemudian kita udah harus milah dari rumah. Nanti dia juga udah ambil karena ada tulisannya, nanti dia pilah lagi di TPA-nya, tempat pembuangan akhir sampah gitu ya. Nah, jadi dia udah harus dibiasakan gitu. Nah, tadi kan saya bilang bagian rumah yang paling banyak sampahnya dapur pasti ya. Nah, dapur itu nih lihat ya. Nih kayak gini, jelantah. Jelantah itu apa? Sisa dari goreng-goreng ya kan ya, minyak goreng yang dipakai sekian kali terus warnanya udah berubah, itu kan nggak boleh dipakai lagi ya. Nah itu coba lihat deh, intip deh, ibu kamu tuh dia buang jelantahnya di mana gitu ya. Nah coba lihat ibu kamu, ini bisa jadi pemecahan masalah nih PR LKS nomor 1 nih gitu ya. Ternyata ibu tuh buangnya dia di saluran buangan itu gitu kan ya. Nah, padahal nih si minyak goreng jelantah ini kalau dia kena air gitu ya, dia bisa menggumpal-gumpal seperti ini. Gumpalan-gumpalan ini bisa menyumbat saluran tadi. Enggak Bu, rumah saya emang nggak tersumbat, belum gitu ya. Coba kalau si ibu kamu tetap buang jelantah di situ, suatu waktu bisa jadi kemudian itu membuat saluran air tersumbat. Bayangin kalau saluran air tersumbat, dia tuh ada di dalam tanah di bawah rumah kita tuh, gitu kan ya. Jadi kalau dia tersumbat, nyarinya susah di sebelah mana nih tersumbatnya, karena dia panjang kan, kadang dari belakang ke depan gitu kan ya, si pipa pralonnya. Bongkar ubinnya, ya ganti pralonnya, gali lagi gitu kan ya. Itu repot banget kayak begitu ya. Maka cegahlah hal itu. Jadi bu jangan buang jelantahnya di saluran air dong. Terus dibuang kemana? Pasti ibu nanya begitu ya. Ada wilayah-wilayah yang sudah mengolah jelantah ini dengan baik. Jadi penduduknya itu disuruh mengumpulkan jelantah itu di jerigen kecil gitu ya. Kemudian misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali mereka ada lembaga yang ngambil itu jerigen-jerigen itu, ngambil jelantah-jelantah itu diolah jadi salah satunya adalah biodiesel. Biodiesel. Biodiesel itu untuk apa? Untuk bahan baku kendaraan, untuk bahan bakar kendaraan. Atau bisa diolah jadi sabun, jadi macam-macam bisa gitu ya. Nah, cuma sebagian besar Indonesia nggak ada tuh kegiatan kayak begitu, gitu ya. Nah, padahal itu tadi sangat mengganggu, gitu ya, sangat mengganggu. Kalau dibuang langsung, dia bisa menurunkan kesuburan tanah. Kalau di tanah, ya, kalau di air dia bisa mengganggu ekosistem air, karena apa namanya minyak sama air sebenarnya kan nggak nempel gitu ya, nggak nyatu ya. Nah, jadi dia mengotori perairan gitu ya. Maka kemudian emang sebaiknya diolah. Coba bayangkan, 1 liter jelantah itu bisa mencemari 1 juta liter air. Gitu ya. Jadi yang tercemar itu 1 juta liter air. Jadi 1 juta liter air itu nggak bisa dipakai.
sebagai sumber air murni misalnya begitu ya, karena dia ketumpahan 1 liter jelantah gitu ya. Nah jadi nih intip lah ibu di rumah tuh kemanain dia. Kalau saya kemana jadinya misalnya, kalau ibu di mana? Saya buang di depan di got yang lebih gede lagi. Yang penting dia nggak ngelewatin peralon rumah saya gitu ya. Karena kalau ngelewatin peralon rumah saya dia bisa jadi nanti suatu saat menyumbat itu ya. Maka saya mesti pergi keluar gitu ya, saya buang di luar gitu. Padahal itu juga tidak menyelesaikan masalah ya. Tapi nggak ada orang yang ngumpulin jelantah. Kalau saya kumpulin saya taruh mana juga, Pak, malah tambah banyak lagi gitu ya. Nah itu masalah di Indonesia juga gitu ya. Nah pindah ke belakang nih dari dapur. Limbah deterjen. Ya, kadang orang kalau nyuci tuh pengennya busanya banyak banget. Itu sebenarnya pemakaian deterjen yang berlebihan gitu kan. Jadi pakai deterjen itu secukupnya aja. Karena dia itu bahan kimiawinya banyak gitu ya. Nah, dia kalau kemudian kan masuk selokan lebih gede, akhirnya dia ke sungai gitu ya. Kayak gini dia bisa busa-busanya itu bisa menutupi permukaan perairan. Kalau dia tertutup kayak begini, maka sinar matahari nggak bisa nembus sampai bawah. Nah, kalau sinar matahari nggak bisa nembus sampai bawah, tumbuhan air nggak bisa fotosintesis, gitu ya. Akhirnya hewan-hewan air nggak bisa dapat O2 dengan baik, dengan cukup, gitu ya. Nah, itu dampak-dampaknya, gitu ya. Nah, jadi bisa menaikkan pH air, menimbulkan busa. Nah, ini yang tadi ya. Nah, pernah dicoba, ini gampang nih percobaannya ya. Sekarang kan ikan-ikan kecil tuh banyak yang dijual ikan-ikan kecil gitu ya. Buat percobaan. Punya misalnya 3 gelas aqua, isi air. Isi air, yang satu tidak diapa-apain airnya, yang satu lagi dikasih deterjen sedikit, yang satu lagi dikasih deterjen lebih banyak gitu ya, masukin cemplungin tuh ikannya. Nah, coba dilihat. Nah, ikannya itu pingsan atau matinya dalam waktu berapa menit di gelas yang keberapa gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi ada ikan yang udah kadang ya cemplung dia udah sakaratul maut, udah ngap-ngap gitu, ada yang kemudian mabok ya, berenang yang nggak karu-karuan gitu, ada yang langsung mati gitu ya. Nah, itu karena air yang mengandung deterjen. Padahal deterjennya deterjen sisa juga ya, deterjen sisa. Nah, tapi itu juga bermasalah. Sebanyak sekali sekarang deterjen yang dijual sudah ada labelnya ramah lingkungan. Berarti kandungan bahan-bahan anorganiknya itu eh, diganti atau sedemikian rupa dia lebih ramah terhadap lingkungan, jadi tidak mencemari lingkungan kayak gitu ya. Bahkan kemudian bisa jadi unsur hara bahan pangan buat tumbuhan dan hewan yang ada di air gitu ya. Nah, coba nih masalah yang sulit dihilangkan. Di pemukiman kamu coba dilihat sampah dari rumah-rumah itu kemudian dibawa kemana sama tukang sampah, ditaruh di mana sama tukang sampah gitu kan ya. Nah, jadi ada banyak pemukiman yang atau orang di rumah tangga itu yang tidak mau iuran sampah. Akhirnya kan kalau di rumah di pemukiman saya yang iuran sampah itu di depan rumah ada stiker, ada barcode juga di situ gitu ya. Nah, yang nggak bayar berarti nggak ada itunya kan gitu ya. Kalau nggak ada barcode, nggak ada stikernya, tukang sampah yang ngambil gitu kan ya. Akhirnya kan sebenarnya masalah sendiri. Dia mau buang di mana gitu kayak gini, bapak-bapak nih. Buang di mana buangnya? Cari temen nih. Di situ ada kumpulan sampah, ada orang buang sampah di situ. Padahal di situ bukan tempat sampah ya. Gua ikutan lah buang sampah di situ. Gitu ya. Akhirnya ngumpul tuh banyak tuh temennya tuh. Gitu kayak gini ya. Ada di pinggir jalan gitu ya. Tuh juga nggak tahu buang sampah di mana. Sudah ada tulisannya dilarang buang sampah di sini, tapi nggak ada tempat lagi dan ada temennya banyak di situ. Ya udah, gue buang aja, nggak ada yang lihat juga gue buang sampah di situ kayak gitu ya. Nah, nih kan mencemari tanah gitu ya. Nah, ini kebanyakan di Indonesia sampah itu nggak diolah, nggak dipilah-pilah gitu ya. Jadi kalaupun sampah itu diangkut oleh truk setiap hari dari rumah, dibawa kemana? Dibawa ke sini TPA, ditumpuk-tumpuk doang. Nah, di sini tumpuk-tumpuk doang, dipadet-padetin doang begitu. Bayangkan, setiap hari ada sekian juta ton sampah yang dihasilkan, kemudian cuma ditumpuk-tumpuk doang. Itu sampai setinggi apa gunung sampah itu ya? Kalau di Jakarta itu dia punya tempat
TPA itu di Bantar Gebang. Siapa yang rumahnya di Bekasi, itu tempat buang sampahnya orang Indonesia, orang Jakarta. Nah, walaupun katanya sekarang Bantar Gebang sudah lebih bagus, sudah lebih hijau, kemudian sudah lebih dikelola, sudah lebih baik ya. Tapi dari dulu itu di situ buang sampahnya. Kalau udah penuh, cari lagi tempat gitu ya, cari lagi tempat untuk tempat buang sampah lagi. Nah, kalau selama buang sampahnya masih begini pengelolaannya ya akan cepet banget penuh. Kalau di Serpong itu di mana? Di pinggir Sungai Cisadane itu ada tumpukannya di situ. Ya. Nah, pada suatu saat itu longsor gitu ya. Karena hujan terus dia longsor. Jatuhnya kemana? Ke sungai kan. Gitu ya. Kemudian kalau dia hujan, dia basah lagi, dia bau. Bau bener gitu ya, bau bener. Jadi bau sampahnya dari Sungai Cisadane itu bisa sampai ke rumah saya yang jaraknya 5 km. Bisa sampai ke Insan Cendekia jaraknya 3 km. Gitu ya. Jadi itu baunya memenuhi udara Tangerang Selatan gitu ya. Bayangkan kayak begitu ya. Jadi kan kita nggak bisa menghindari bau itu, kita menghirup udara kan gitu ya. Ini bau sampah, aduh bau sampah berarti basah dan kemudian baunya kemana-mana. Nah itulah dia gitu ya. Nah kalau kayak gitu kan mengundang bakteri patogen gitu ya. Jadi sumber penyakit kayak gitu. Dia menghasilkan metan, gas metan itu naik ke atmosfer, dia bisa ngelobangin lapisan ozon, bisa mempengaruhi pemanasan global gitu ya. Nah, nih, apakah kamu pernah melakukan ini di rumah? Nah, rajin bantuin ibu siram tanaman, tapi siram tanaman ini pakai air keran, itu air bersih loh. Alangkah bijaksananya bila siram tanaman tuh pakai air bekas aja, bekas cucian yang dari dapur, bisa dari cucian beras, bisa dari cucian daging gitu ya, bisa dari cucian sayur-sayuran. Katanya kalau pakai air cucian daging subur tanamannya, iya banyak proteinnya tuh ya. Begitu juga dengan cucian-cucian beras kayak begitu, gitu ya. Daripada pakai air bersih, sayang-sayang air bersihnya. Kalau di saya air bersihnya tuh beli, bukannya beli, maksudnya ada harganya setiap kubik itu berapa harganya, dan kami menghabiskan berapa kubik dalam 1 bulan gitu ya. Kemudian kami mesti bayar, gitu ya. Kemudian pernah nggak dari makan jeruk atau makan buah-buahan, ketemu biji, tanam bijinya gitu ya. Nah, itu kan membantu proses penghijauan gitu kan ya. Nah, pernah nggak bikin kompos sederhana di rumah kayak gini? Nah, belum pernah. Kalau belum pernah, ayo gitu ya. Gak bisa Bu nanam-nanam. Pekarangan rumah saya sempit, udah gitu diubin semuanya. Banyak cara yang bisa dilakukan supaya rumah kita tetap hijau ya. Pakai wadah-wadah kayak gini atau bertanam vertikal begini ya. Ini kan nggak perlu lahan gitu ya, nggak perlu lahan lebar gitu ya, karena kita menanamnya vertikal ke atas gitu ya. Nah, iseng-iseng pandemi ngapain aja ya kalau kemudian punya waktu luang kan bete ya, Zoom terus gitu ya, belajar terus. Oh iya, sekarang banyak orang yang kemudian menyalurkan hobinya atau bahkan tadinya nggak hobi, kemudian akhirnya jadi hobi gitu ya. Nih, ternak ikan cupang lagi ngetop nih ya. Kemudian bisa dijual, bisa menghasilkan, bisa ikut lomba-lomba ya. Ikan cupang kan macam-macam variannya. Kemudian ada juga banyak nih yang melakukan ini, budik damber. Singkatan apa ya? Budik damber. Yo, singkatan apa itu? Bu? Lihat gambarnya. Budidaya ikan dalam ember. Ya, budidaya ikan dalam ember. Nah, biasanya pakai ember gede, ukuran 80 liter. Ini sekarang banyak dijual udah lengkap kayak gini nih, udah lengkap ya, udah. Yuk, tutupnya udah dibolong-bolongin gini. Udah. Kemudian ini pakai gelas aqua gitu ya. Juga ada lubang-lubangnya di bawahnya. Kemudian ini dikasih humus. Nah, dikasih benih tuh, benih sayuran, bisa kangkung, bisa selada atau yang lainnya gitu ya. Bawahnya dipelihara ikan, bisa lele, bisa ikan nila gitu ya. Nah, jadi panennya dua ya, panen ikan sama panen sayur. Panen sayurnya bisa diulang-ulang sebelum ikannya panen,
kadang sayurnya dia udah bisa dipanen berulang-ulang gitu ya. Nah, jadi ini juga selain juga menghemat pengeluaran rumah tangga gitu ya, bisa dijadikan hobi juga gitu ya. Kemudian kita juga membantu melestarikan lingkungan gitu ya. Nah, yang lain lagi apa nih? Nah, microgreen. Nanti di semester 2 kita bikin microgreen ya. Microgreen itu apa ya? Sayuran baby sayuran gitu ya. Jadi biasanya kita punya wadah kayak mangkok gitu ya. Kemudian kita taburi benih. Misalnya entah benih apa aja, benih cabai, benih mau terong biasanya biji bunga matahari gitu ya. Bayam apa aja, tapi beneran bijinya tuh ditanam dalam jumlah banyak, hampir memenuhi si media tanamnya gitu ya. Nah, kemudian dibiarkan dia tumbuh 7 sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari itu tingginya bisa sampai berapa ya? 10 cm. Nah, setelah itu dipanen, digunting aja batang sama daunnya. Dia udah keluar daun pertamanya. Biasanya dia udah keluar begitu ya, daun pertamanya dia udah keluar gitu. Nah, kemudian dipanen. Kalau kamu pergi ke supermarket, ini dijual di kemasan plastik mika biasanya gitu ya. Kalau orang-orang bule biasanya digunakan untuk campuran salad atau untuk di jus gitu ya. Ini sayuran baby ini kandungan gizinya tinggi, lebih tinggi dari sayuran dewasanya gitu ya. Kalau orang Indonesia biasanya cuma bikin toge aja ya, kecambah kacang hijau. Tapi itu kan usia 2-3 hari doang gitu ya. Kemudian dijual gitu ya, dimakan, dicampurin buat sayuran. Kalau ini beneran ditumbuhkan sampai keluar daun hijau yang pertama. Gitu. Nah, itu namanya microgreen gitu ya. Nanti kita coba buat. Nah, kalau bikin microgreen nggak bisa cuma nanam 5 biji doang, 10 biji doang. Ini benar-benar ditabur banyak sekali sehingga kemudian panennya berasa. Maksud panen cuma 5 batang doang gitu kan ya. Jadi panennya berasa banyak dan ini mahal harganya gitu ya, kalau di supermarket. Nah, yang paling gampang tuh memang biji kacang hijau gitu ya. Tapi biarkan sampai dia keluar daunnya gitu, bukan umur 2 hari 3 hari doang yang kita sebut dengan cambah toge itu gitu ya. Nah, itu juga itu sangat baik. Kemudian nih coba lihat gotnya, ikannya banyak gitu ya. Kayak damai, indah gitu ya. Di Yogyakarta kalau nggak salah, di Sleman ya kalau nggak salah ada kampung yang paritnya bukan got ya, kalau parit itu lebih gede gitu ya. Yang emang paritnya itu bisa ditumbuhi, dijadikan tempat hidupnya ikan-ikan, biasanya ikan nila kayak gitu ya. Atau bahkan ikan emas, ikan nila, ikan gurame gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi desa itu disebut desa wisata akhirnya gitu ya, karena memang parit di desanya itu sedemikian lebarnya dan ikannya banyak banget. Nah, di Jakarta sekarang kalau kamu lihat Jakarta tuh sungai-sungai dan parit-parit Jakarta sudah lebih bersih dibandingkan zaman sebelumnya gitu ya. Bahkan di beberapa kampung di Jakarta beneran gotnya udah kayak gini nih. Jadi gotnya udah ada ikannya begini gitu ya, udah ada ikan-ikannya begini. Nah, kemudian kalau banjir lompat dong. Iya, kalau banjir lompat ya. Ini di ujungnya nih ada apa sih kayak apa namanya kawat yang menghalangi ikannya supaya nggak lepas kemana-mana gitu ya. Tapi kalau kemudian banjir, nggak usah lah di Jakarta banjir. Di IC itu di depan sekolahan ada sungai gitu ya. Sungai itu lanjutan dari Bogor. Kalau Bogornya lagi banjir, maka di sungai itu ikannya banyak gitu ya. Itu apes-apesnya yang melihara ikan ya. Jadi yang melihara siapa, yang dapat siapa gitu kan ya. Itu beneran tinggal mancing dikit-dikit aja udah dapat itu ya. Pak Satpam seringkali mancing di depan kalau sungainya lagi airnya naik tuh biasanya ikannya banyak karena ada banyak kolam-kolam di Bogor sana yang kemudian meluap airnya dan ikannya kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian kalau ini ekoenzim yang tadi saya bilang ya, orang Indonesia bilangnya ekoenzim gitu ya. Ini adalah tugas akhir di semester ini. Nanti ada waktu sendiri saya akan menjelaskan bagaimana membuat ekoenzim ini. Ini juga dibuat dari sisa-sisa sampah dapur gitu ya. Ada airnya, dikasih air, dikasih
apa namanya gula itu makanannya bakteri pembusuk ya, kemudian ada sisa-sisa dapur, sisa-sisa tanaman sama buah-buahan di dapur. Nah kemudian dibikin dalam waktu 3 bulan. Bukan bikinnya sekali tuh ditungguin aja gitu loh sampai 3 bulan. Nah itu yang tadi saya bilang ini mesti di label. Ini tugasnya PLH, jangan sampai dibuang sama ibumu itu gitu ya. Nah jadi di label 3 bulan dia baru jadi. Jadi 3 bulan baru bikin laporannya. Nanti ada waktu ketika saya menjelaskan waktu kita mau start bikin ini ya. Oke. Nah jadi di pelajaran ini harapannya adalah kita mencermati hal-hal yang kecil aja, hal-hal yang sederhana aja, gitu ya. Apa yang kamu sudah atau bisa lakukan di rumah untuk jaga lingkungan rumah tetap enak, nyaman, gitu ya, bersih, sehat, itu sebenarnya, gitu ya. Nah, LKS 1-nya adalah ini dia. Nah, jadi ada LKS 1, di dalamnya ada 2 kegiatan, LKS 1.1 dan 1.2, semua udah saya upload di bahan ajar ya. Nah, jadi LKS 1.1 itu dikerjakan minggu ini, laporannya, ini hari apa sih? Rabu. Laporannya biasanya saya minta laporan itu H-1 sebelum pelajaran, gitu ya. Jadi, misal kita kan belajar hari Rabu, berarti pekerjaan sebelumnya itu dilaporkan Selasa. Biasanya saya bikin tempat di KI 3 di e-learning, deadline-nya hari Selasa jam 23.00 gitu ya. Nah, LKS 1.2 minggu depannya lagi. 2 minggu lagi juga di hari Selasa, deadline-nya jam 23.00. Biasanya saya bikin gitu ya. Jadi minggu depan tidak ada Zoom meeting, kerja mandiri mengerjakan LKS ini gitu ya, tapi kamu tetap klik kehadiran di learning-nya gitu. Kemudian tadi batas pengumpulan laporannya di KI 3 nih ya. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Kalau lewat dari waktu itu kamu nggak bisa lagi upload. Nah, kalau nggak bisa lagi upload, kamu harus upload di WA langsung ke saya, gitu ya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan sebelum saya ganti kerjaannya apa? Yang sudah saya jelaskan tadi. Kelas e-learning MIPA 5 mana ya, Bu? Hah? Kelas e-learning MIPA 5 mana ya, Bu? Kok nggak ketemu? Masa? Ya, nggak ketemu. PLH-nya IPA 5? Iya, nggak ada. Yang nggak ada PLH-nya IPA 5. Iya. Masa? Saya ada. Ada kali. Coba nanti cek lagi ya. Nah, ini lembar kerja yang 1.1. Mencermati rutinitas di rumah. Dikasih contoh, ini sebenarnya contoh ya, contoh sederhana masalah yang kita temui sehari-hari di rumah, gitu ya. Cuma proyeknya adalah menghabiskan makanan di piring. Coba perhatikan ya, banyak sekali ini di rumah aja anggota keluarga yang mungkin ada yang kalau makan tuh ada sisanya aja, gitu ya. Saya sebagai ibu-ibu yang udah masak gitu ya, kesel banget tuh kalau ada anggota keluarga gitu ya yang kemudian makannya nggak dihabisin gitu. Kenapa nggak dihabisin? Nggak suka. Oke, nggak suka gitu ya. Atau udah kenyang. Kalau udah kenyang, ambilnya harusnya tidak segitu tadi, gitu kan ya. Kalau nggak suka, kamu bisa masak sendiri. Kan nggak bisa. Si ibu itu memenuhi keinginan setiap kepala yang ada di dalam rumah, gitu kan? Kan dia memikirkan menu hari ini, besok apa, besoknya apa aja udah pusing sih ibu itu kan ya. Maka kemudian makanlah yang disediakan gitu. Apalagi kamu nanti kalau di IC kan juga begitu. Kan kantin sekolah tidak menyediakan makanan sesuai keinginan kamu. Dia udah punya jadwal menunya apa hari ini, bahkan sampai menu bulan depan aja udah ada gitu kan ya.
maka kemudian makanlah yang disediakan. Insya Allah yang tersedia itu sudah diperhitungkan nilai gizinya lah gitu ya, nilai gizinya gitu ya. Kemudian ya semuanya sudah diperhitungkan gitu ya. Dan itu baik pastinya ya, karena ibu pasti kan nyediain yang baik buat anggota keluarga kan gitu kan ya. Nah, kenapa kita harus habisin makanan gitu ya? Selain membuat perut kenyang, mengurangi jumlah sampah, kemudian secara tidak langsung mendukung upaya pelestarian lingkungan. Jadi sampah makanan itu berbahaya bagi kesehatan, kan dia bisa busuk ya, karena dia sampah basah gitu ya. Setidaknya ada 3 alasan penting kenapa kita harus menghabiskan makanan ya. Mikroba hanya mampu mengurai bobot sampah sekitar 2% aja. Selebihnya nggak mampu gitu. Jadi selebihnya tetap jadi sisa makanan gitu kan ya. Sampah makanan yang membusuk melepaskan gas metan. Tadi yang saya cerita dia akan ke udara, ke atmosfer, kemudian bisa melubangi ozon, membentuk emisi gas rumah kaca 21 kali lipat dibanding dengan karbon dioksida gitu ya, metan gitu ya. Nah, ini tadi ya untuk pemanasan global sangat berpengaruh. Metan yang dihasilkan dari sisa makanan jika jumlahnya terus-menerus bertambah dan berlebihan, maka bisa terhirup manusia, bisa orang sakit kepala, hilang ingatan, kualitas penglihatan menurun, gelisah, lesu, dan sebagainya. Nah, kemudian Indonesia itu menempati peringkat pertama di ASEAN urusan menghasilkan sampah, gitu ya. Jadi kalau kamu mungkin kalau lihat di restoran ya orang pesan makan banyak-banyak padahal dia nggak berbanyak banget gitu kan ya. Kemudian sisa-sisa. Kalau saya minta bungkus gitu ya. Tapi banyak orang yang kalau misalnya dia makan sama kolega di kantornya, maksudnya ya bungkus-bungkus kan ada gengsinya juga ya. Nah itu sisa banyak makanannya gitu ya. Pegawai restoran ada larangan tidak boleh dia memanfaatkan sisa-sisa makanan dari konsumen, nggak boleh gitu ya. Dan kemudian itu mesti dibuang. Bayangkan banyak banget orang yang nggak bisa makan karena nggak mampu dapat makanan, nggak mampu beli makanan, dan kemudian ada orang lain di lain pihak yang buang-buang makanan seperti itu, gitu ya. Jadi Indonesia punya 64 juta ton sampah per tahun. Kemudian kalau dibagi 250 juta penduduk dalam waktu 365 hari, rata-rata setiap orang menghasilkan sampah 0,7 kg setiap harinya, gitu ya. Nah, jadi selain sampah yang dihasilkan dapur, kadang kita juga masih makan makanan kemasan, gitu kan ya, masih makan snack dan sebagainya. Tuh kemasannya itu juga menghasilkan sampah, gitu ya. Nah, jadi ada banyak banget sumber-sumber yang bisa jadi sampah di rumah, gitu kan ya. Nah, jadi gimana caranya kita mengurangi itu? Apakah Anda menjumpai masalah dalam keluarga, misalnya ada anggota keluarga yang selalu menyisakan makanan yang tadi yang diambilnya, atau si ibu kalau masak tuh banyak banget sehingga kemudian pasti aja nggak habis masakan yang hari ini gitu. Padahal ada orang-orang yang misalnya gini, aku nggak mau makanan yang udah kemarin disajiin kayak gitu ya. Aku mau makanan yang hari ini disajiin. Ada banyak banget orang kayak gitu. Jadi kalau ke dapur, kok ini yang kemarin misalnya gitu, nggak mau lagi dia makan gitu ya. Kenapa yang kemarin masih ada? Karena masaknya banyak banget. Nah, kadang si ibu juga udah masak sejumlah anggota keluarga, ada anggota keluarga yang nggak mau makan, misalnya gitu kan jadi sisa gitu kan ya. Jadi banyak banget dilemanya gitu ya. Kemudian mengapa mereka tidak menghasilkan makanan gitu, atau kenapa si ibu banyak banget masaknya. Nah, itu kan masalah. Lakukanlah pemecahan permasalahan sederhana. Nah, jadi itu identifikasi udah dapat nih, ada makanan-makanan sisa di rumah gitu ya. Kemudian diamati yang sisa itu, kemudian gimana punya hipotesis rencana nih, kalau gitu harusnya begini, begini, begini supaya tidak lagi terulang gitu ya. Nah, kemudian dipraktekkan itu tadi rencana tadi. Nah, ayo misalnya ada adik kamu gitu, kalau makan sisa mulu gitu. Ali sini kan gitu ya. Nih ya, kakak bilangin ya, gitu ya. Kenapa sih kamu kalau makan tuh sisa-sisa terus? Kamu tahu nggak gitu ya? Ini sisa makanan kamu ini. Nah, cerita itu yang tadi tuh gitu ya. Gini, sampai dia paham nggak? Tapi jangan sambil melotot gitu kan ya. Nah, kemudian ya iya Kak. Nah, sekarang Kakak amati nih gitu ya. Awas ya kalau makan berikutnya kamu masih sisa gitu ya. Nah, kasih reward gitu. Kalau kamu makan gak sisa lagi nih, ada permen nih satu nih, misalnya gitu ya. Nah,
Kemudian lihat lagi di berikutnya masih ada nggak? Oh masih sisa tuh sendok, tadinya sisa 2 sendok gitu ya. Ayo belajar Ali, dihabiskan ya, ngambilnya jangan banyak-banyak gitu. Akhirnya di beneran beli dikit banget supaya habis karena kakaknya galak gitu ya. Kemudian dievaluasi. Nah ada fotonya before and after atau before, kemudian ada tahapannya, tahapan makin bagus sampai akhirnya benar-benar sesuai dengan rencana kita gitu ya. Jadi kalau pekerjaan si PLH ini harus ada fotonya. Fotonya tuh benar-benar real, ada kamunya atau ada si apa namanya target sasarannya kayak gitu ya. Kan kalau foto bisa ambil dari mana-mana aja dari Google. Nanti kamu ngambil dari Google lagi. Jadi fotonya real yang kamu kerjakan. Oke. Nah, itu yang pertama yang mesti selesai di Selasa minggu depan. Yang kedua, ini mesti selesai di Selasa minggu depannya lagi. Nih, ada banyak tadi ya masalah yang ada bisa ada di rumah, ada macam-macam. Pilih salah satu yang kamu pilih salah satu kemudian pecahkan itu ya. Misalnya tadi penggunaan air bersih yang bijaksana, menggunakan kertas yang bijaksana. Biasanya kalau punya adik kecil ya, kayak sekarang nih kan ya, belajar nulis, belajar gambar, ada yang gambar 1 lembar, utuk satu lembar, pindah lagi ke halaman berikutnya, utuk pindah lagi ke halaman berikutnya. Jadi kertas tuh banyak banget ya, dia butuh buku banyak banget jadinya ya. Nah kayak gitu tuh, coba dibilangin jangan begitu deh. Coba kamu nih, kertas itu dari mana? Dibuatnya dari apa? Dari pohon pinus. 1 pohon pinus itu cuma bisa jadi sekian lembar kertas, Dek. Kamu hari ini udah berapa lembar yang kamu habiskan? Kamu udah bisa nebang pohon pinus berapa hari ini? Besok lagi kamu begitu, gitu ya. Jadi kamu kalau misalnya mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang kamu mau, kamu mesti punya background dulu. Nih, apa nih ceritanya nih supaya orang yakin ajakan kamu itu, gitu ya. Nih, menggunakan listrik seperlunya. Tadi ya banyak lampu-lampu yang hidup di siang hari gitu ya. Pakai bahan bakar seperlunya juga begitu gitu ya. Kan di rumah tuh banyak bahan bakar yang dipakai. Di dapur tuh juga pakai gas atau pakai minyak tanah atau pakai apalah gitu ya. Listrik, kemudian apa namanya tadi? Kendaraan juga pakai bahan bakar gitu ya. Kemudian mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Ada banyak banget bahan kimia yang kita gunakan ya. Menyemprot serangga misalnya gitu ya. Kemudian tadi deterjen. Banyak banget dah. Bahan kimia banyak banget. Coba aja perhatiin gitu ya. Kemudian sampah belum dipilah-pilah, coba dimulai memilah sampah atau meminimalisir penggunaan alat-alat yang pakai CFC. CFC itu klorofluorokarbon yang biasa dipakai untuk alat-alat semprot ya, sama kulkas. Tapi sekarang kulkas sekarang tuh nggak pakai CFC lagi karena emang udah dilarang sebenarnya penggunaannya pakai HFC gitu ya. Hidrofluorokarbon, bukan CFC lagi, bukan klorofluorokarbon gitu ya. Nah, jadi pilih aja salah satu dari yang 7 itu, atau kamu punya masalah lain yang menurut kamu lebih menarik ya, yang lebih bisa kemudian kamu pecahkan serumah gitu ya. Jadi ini kayak misalnya serumah kemudian diajak kerja bareng-bareng, yuk mulai sekarang kita begini gitu ya. Jadi mana budaya bijak di rumah yang belum diterapkan bersama anggota keluarga, kamu pilih satu atau kamu pilih yang lain, kamu punya masalah yang lain boleh. Mengapa belum terkondisikan menjadi budaya di rumah? Lakukan pemecahan masalah sederhana, dimulai dari identifikasi masalah, kemudian mendiagnosis masalah, kemudian mengamati perilaku anggota rumah, merumuskan strategi bagaimana memecahkan masalah, kemudian menerapkannya, dan kemudian mengevaluasi sampai kemudian berhasil. Lengkapi buktinya dengan foto-foto juga, gitu ya. Jadi yang 1.2 ini di 2 minggu lagi, 1.1 itu di minggu depannya. Juga diberikan contoh, saya udah masukin juga contohnya, belangko laporan kayak gini ya. Jadi kalau dibagi 2 bisa, 1-1, 1-2 sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalnya Bu, aku 2 pekerjaan itu udah selesai dalam 1 minggu, ya udah sekalian aja di upload juga boleh. Tapi upload aja 2 kali ya. Tapi seringkali saya nyari-nyari sih gitu ya. Nah kayak gini. Ini yang pertama ya. Jadi topiknya apa? Misalnya tadi ya, menyadarkan menghabiskan makanan di piring misalnya begitu ya.
Misalnya itu ya, boleh yang lain kok ya. Nah, kemudian apa yang masalah yang ada, kamu lihat, identifikasi masalahnya, kemudian dirumuskan bagaimana caranya, misalnya makannya jadi habis, gitu kan ya. Kemudian diamati, mulai kapan? Oh, aku mengamatinya mulai besok karena hari ini aku bikin ininya dulu, gitu ya. Mulai besok. Nah, diamati. Nah, apa, gitu ya. Besok lagi diamati sampai kemudian selesai masalahnya dia, misalnya si adik kamu tadi nggak lagi punya sisa di makanan. Kalau 2 hari selesai, di hari ketiga atau di hari kedua dia udah nggak menyisakan makanan lagi, udah selesai sebenarnya, ya, udah selesai masalahnya, udah selesai, tinggal dilaporin aja, dibikin laporannya aja, gitu ya. Tapi kalau baru selesai di hari keempat ya, kemudian bikinlah laporannya setelah itu, gitu ya. Jadi ini selesainya juga bergantung masalahnya apa dan bisa selesai dalam waktu berapa lama, gitu ya. Begitu juga yang kedua, gitu ya, yang budaya peduli lingkungan. Pilih salah satu aja, gitu ya. Misalnya pilih menyadarkan mematikan alat-alat elektronik atau membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Nah, jadi apa identifikasi masalahnya, kondisi yang menyebabkan budaya kurang sehat, kemudian apa itu, gitu ya. Cuek-cuek semuanya, misalnya begitu ya. Kapan itu terjadi, bagaimana, apa yang menyebabkan kebiasaan itu terjadi, kemudian apa rumusan masalah penyelesaiannya kira-kira diapain nih kalau begini, gitu ya. Kemudian diamati, kemudian dilakukan apa namanya, penyelesaian masalahnya, kemudian hasilnya seperti apa, gitu ya. Lampirkan dokumentasinya. Oke, sampai situ ada pertanyaan?